Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Bapak hebat. Bersama saya Haris Harsyadi, CGP Angkatan 7, SMA Negeri 1 Pangkalan Lampan, Ogan Komering Ilir. Pada materi ini, kita akan membahas tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tak lupa di sini saya selaku calon guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nurleni selaku fasilitator dan Bapak Muharisnan sebagai pengajar praktik yang telah banyak membantu terlaksananya kegiatan aksi nyata ini. Adapun pokok bahasan pada kegiatan ini ada 4 macam. Yang pertama itu pengertian budaya positif, kemudian yang kedua itu arah atau rencana kegiatan, yang ketiga adanya dokumentasi kegiatan, serta yang keempat adanya kesepakatan kelas dan pengimbasan. Jadi di sini akan dijelaskan hal-hal tersebut secara rinci dan lengkap. Dani sehat? Sehat, Pak. Dani tahu kenapa Bapak panggil kantor? Tidak, Pak. Oke. Tadi Bapak dengar dari guru PK di depan bahwa Dani dalam beberapa hari ini sering terlambat. Ada masalah? Ada yang bisa membantu? Iya, Pak. Tadi pagi saya datang terlambat ke sekolah. Jadi tadi pagi datang terlambat ke sekolah. Jadi tahu tidak bahwa apa yang Dani lakukan itu pernah dialami oleh orang lain? Iya, Pak. Oke. Bapak juga yakin bahwa apa yang Dani lakukan itu punya alasan. Mengapa Dani datang terlambat? Sebenarnya semalam saya tidur agak malam, Pak. Saya bangun siang pagi ini, jadi agak terlambat sekolah. Apakah Anda tahu bahwa sekarang ini Dani dalam masalah? Iya, Pak. Saya akan cerita tentang pelajaran yang kurangnya disiplin waktu dalam hidup. Sekarang Dani mau jadi apa? Saya ingin menjadi arsitektur, Pak. Wah, baik, luar biasa. Jadi kalau mau jadi arsitek itu ya harus tetap disiplin diri. Nah, bagaimana menjadi teladan bagi teman-teman di pekerjaannya. Oke, sekarang Bapak tidak mau membahas masalah yang lain, tetapi Bapak kita sama-sama membicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Rencana apa yang kita akan lakukan dan yang mana yang belum lakukan sih? Iya, Pak. Saya akan lebih fokus belajar dan kita alarm agar tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya. Jadi pribadinya kita sama-sama ya, kita sama-sama mencari solusi terhadap apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi ini. Iya. Jadi Randy harus ingat keyakinan kelas agar jangan sampai datang terlambat dan memperoleh waktu yang baik sehingga datang ke sekolah tepat waktu. Iya, Pak. Saya akan berusaha dalam mengikuti saya. Oke. Jadi besok Dandi ke sekolah ya. Yes. Bapak mau lihat agar Dandi datang tepat waktu, tidak terlambat dan bisa mengatur di waktu sehingga menjadi pribadi yang lebih disiplin ke depannya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi, pagi.
kegiatan, yaitu kegiatan kesepakatan kelas. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui apa kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah suatu kesepakatan yang dibuat bersama dengan seluruh staf yang ada di kelas. Jadi di sini kita sama-sama membuat kegiatan di kelas, kesepakatan kelas, dengan harapan bahwa apabila kesepakatan kelasnya telah terlaksana dengan baik, maka keyakinan kelas tersebut akan berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Nah, ini ada yang Bapak tuliskan di sini kesepakatan kelas. Seperti kita ketahui, terkasih satu contoh tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bahwa ketika belajar anak-anak tidak diperbolehkan menggunakan handphone. Itu salah satunya. Kenapa demikian? Dengan adanya belajar tidak menggunakan handphone, maka bisa menciptakan pembelajaran yang lebih tenang dan lebih positif. Oke, di sini Pak ada beberapa bagian. Ada kertas, and I will allow you to write your name. Jadi Pak pengen agar kalian menuliskan nama kalian dan menuliskan kesepakatan kelas yang menurut kalian harus diterapkan di kelas ini. Oh ya, kelas ini harus ini. Siswa tidak boleh ini. Oke. Jadi nanti silakan kalian tulis dan jangan lupa tulis nama kalian. Kenapa? Karena kita bisa nanti akan saya bacakan, akan Pak bacakan, biar kesepakatan itu bisa kita samakan antara jawaban kalian dengan jawaban teman kalian yang ada di kelas ini. Ya, karena Pak yakin di antara kalian pasti punya opini, pendapat tentang keyakinan yang sama. Dari sini. Oke, yang itu silakan kalian bagikan ke teman-temannya. Silakan kalian tulis kesepakatan kelas apa saja yang menurut kalian harus diterapkan di kelas. Karena ini tahun ajaran baru, semester baru, maka kita harus sama-sama sepakat. Oke, silakan bagikan. Sudah? Oke. Nah, semua kertas sudah di tangan? Nah, kalau sudah, silakan kalian tulis, tidak usah bekerja sama dengan kawannya, karena Pak yakin kalian memiliki keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kalian miliki sebelumnya. Dan tentu saja kesepakatan kelas itu harus bisa kita laksanakan dengan baik. Apabila ada salah satu kesepakatan kelas yang dilanggar, maka siswa tersebut akan menerima sanksi dari kesepakatan yang kalian buat. Oke, silakan. Tulis nama dulu enggak? Ya, boleh tulis namanya. Jangan lupa, kalau bisa jangan terbalik. Nanti tempelnya ke bawah. Nulisnya seperti ini, tempelnya seperti ini, yang seperti ini ke atas. Ya, silakan ditulis. Pak yakin kesepakatan kelas yang kalian buat itu tujuannya agar kelasnya bagus. Tulis nama, tulis kelas, nomor WA.
saja ya, jangan terlalu banyak. Jangan muluk-muluk, silakan satu saja. Dan Pak yakin bahwa kalian memiliki kesepakatan kelas yang berbeda dari kawan-kawannya. Sudah, bisa. Sudah. Yang sudah silakan tempel ke karton yang telah Bapak sediakan. Silakan maju. Yang ini sebelah sini, bawah, atas. Yang sudah secara satu-satu silakan ditempel ke depan. Oke. Oke. Silakan yang sudah, silakan kalian tuliskan ke dinding atau tempelkan ke dinding. Dan Pak yakin jawaban kalian akan berbeda. Kalau salah silakan. Ada kertasnya nih. Oh, gila mau salah. 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 Ya, kalau salah silakan nak. Kalau salah tulis lagi. Ya. Kalau terbalik tidak apa-apa. Oke. Silakan nak. Silakan yang sudah nak. Ini merupakan kesepakatan kelas yang telah kalian buat. Alhamdulillah, kayaknya kalian memiliki salah satu keyakinan atau kesepakatan kelas yang berbeda satu sama lain. Apabila kesepakatan kelas ini terlaksana, maka
misalnya keyakinan kelas. Oh, kalau kelas kami ini tidak boleh HP, berarti kita yakin kelas kami belajarnya lebih fokus dan sebagainya. Nah, dari kesepakatan kelas ini nanti akan timbulnya yang namanya keyakinan kelas. Sekarang Bapak bacakan yang pertama. Yang pertama, by Randy. Iya. Jangan saling mengatakan sama teman. Oke. Ya, artinya Randy meminta agar kita pertama itu saling menghormati. Ya, saling menghormati. Kenapa? Kalau dalam kelas itu saling menghormati, maka akan terciptanya keharmonisan. Nanti kita yakin kalau saling menghormati berarti kelasnya akan ya, akan lebih lebih aman, lebih nyaman dan sebagainya. Kemudian kelas lebih nyaman. Oke. Kemudian yang kedua itu dari Tasya Lestari. Harus selalu tertib dalam kelas. Kelasnya harus tertib, harus teratur. Berarti kalau kelasnya teratur, berarti kita yakin bahwa kelas kita akan tertib. Oke. Kemudian apa ini? Halita ya? Helita. Tidak boleh bermain handphone saat belajar. Ya, artinya handphonenya tidak boleh dimainkan. Kalau handphone tidak boleh dimainkan, berarti kita belajarnya lebih fokus. Oke, 3. Kita yakin kalau kalian tidak bermain HP, maka belajarnya lebih fokus. Ada yang bawa HP? Ada. Kalau dalam belajar boleh tidak main HP? Tidak. Tidak boleh dalam arti kata bahwa tidak adanya penyalahgunaan handphone di saat belajar. Kalau digunakan untuk mencari data informasi boleh. Ya. Kalau untuk media sosial dan sebagainya yang bersifatnya penyalahgunaan tidak boleh. Kemudian kita lanjutkan yang orange ya. Shirley Aprilia Dwi Saputri. Tidak boleh menggunakan HP saat belajar. Sama? Ya, tidak boleh. Berarti ada kesepakatan kelas yang sama. Kemudian tidak boleh berpacaran di dalam kelas secara berlebihan. Tidak boleh berpacaran. Ya, kita sepakat tidak boleh berpacaran. Kenapa tidak boleh berpacaran? Karena kita seharusnya belajar. Fokusnya belajar. Oke, so Anissa Utami. Tidak boleh makan dalam kelas saat jam pelajaran. Boleh tidak ketika lagi belajar makan? Nah, kenapa tidak boleh makan? Mengganggu belajar. Tidak konsentrasi. Makan boleh itu pada saat jam istirahat. Oke. Kemudian yang ini Shirley Aprilia, I love you. Ya, ini kunci pertama dalam belajar bahasa Inggris. Ketika kita menyukai pelajarannya, harus menyukai dulu gurunya, pelajarannya. I love you. Ya. Harus nah, karena orang tidak akan bisa mendapatkan ilmunya apabila dia tidak mencintai pelajarannya terlebih dahulu. Agak berat sejawabnya ini ya. Kemudian yang kita warna hijau.
Bujang muda ini. Satu, kesepakatan kelas harus kompak selalu menghargai pendapat teman. Ini kayak sama dengan si Randy. Kita saling menghormati. Oke. Kemudian dari Ceki Helmia Muntari, salah satu kesepakatan kelas yang harus dilakukan seluruh siswa adalah sebelum jam pulang anak murid harus membersihkan kelas terlebih dahulu. Oke, artinya ini tugas piket setelah jam pelajaran selesai. Karena ketika esok hari kita tidak ada lagi yang namanya piket, kelas sudah dalam kondisi bersih. Kemudian dari Revalina, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Apakah kelas kita sekarang ini tidak boleh membuang sampah sembarangan? Apakah kelas kita sekarang bersih? Tidak. Kenapa kelas kita tidak bersih? Karena banyak yang membuang sampah. Jadi nanti berikutnya untuk kedepannya tidak ada lagi siswa yang membuang sampah sembarangan. Ketika kesepakatan kita kelasnya kita langgar atau kalian langgar, berarti akan ada konsekuensi yang akan kalian hadapi. Oh, berarti minggu depan atau besok kelasnya kotor atau bawa bangkunya ada sampah, berarti dia tidak menyepakati kesepakatan kelas yang telah kita buat. Kemudian ada si Rianda ini, untuk pulang sekolah harus kita terlebih dahulu. Ya, sama. Kemudian ada si Manda, murid bisa mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan guru memakai pakaian yang rapi. Ya, kedua ini kita berpakaian rapi. Tahu pakaian yang rapi? Gimana? Atributnya lengkap. Bajunya di kalau belajarnya rapi, apa yang akan kita yakini? Belajarnya lebih nyaman. Ya, lebih nyaman. Enak. Fikri, dilarang ribut di kelas. Dilarang ribut. Kita artinya gini. Maksud si Fikri ini bahwa ketika guru menjelaskan, kitanya harus mendengarkan. Jangan nanti gurunya berbicara, kalian ikut berbicara, agar proses belajarnya berjalan dengan lancar. Ada Ahmad Marfusi, dilarang membuang sampah di kelas. Sama dengan membuang sampah sembarangan. Karena bersih itu sebagian daripada iman. Kemudian hati, kebersihan, satu kata kebersihan. Kebersihan sama ya. Siswa hadir di kelas tepat waktu. Nah, kita ketahui bahwa banyak sekali anak-anak yang datang terlambat. Jadi kita berusaha untuk datang tepat waktu. Kira-kira nak, kalau kita datang tepat waktu, keyakinan apa yang kita yakini? Aku yakin sih kalau kami datang tepat waktu, kita lebih disiplin. Oke, kita lebih merasa disiplin, kita akan disiplin. Jadi berikutnya ketika saya masuk ke kelas, tidak ada lagi yang masuk ke kelas, artinya semuanya sudah berada dalam kelas. Kemudian jihad. Anissa sudah jihad. Melaksanakan piket tepat waktu, mendengarkan saat guru menjelaskan pelajaran, jangan ada yang sambil berbicara. Mantap. Singkat, panjang, lebar, terperinci, akurat dan percaya. Ya, mana jihad? Oh, jihad. Jadi usahakan datang tepat waktu, proses belajarnya berjalan, ketika guru menjelaskan, kalian mendengarkan, kemudian ya artinya saling menghargai, saling toleransi. Kemudian ada Dedi, jagalah kebersihan kelas bersama selalu, buat proyek bersama. Ya,
Kita sama-sama menjaga kelas. Miranda, tertib dalam kelas saat guru sedang mengajar, melaksanakan tiga saudara dengan kebersihan. Sudah disampaikan sebelumnya ya. Aulia, tertib dalam kelas saat guru sedang menjelaskan. Sudah. Nanda Haditri, saya ingin kelas ini menjadi lebih baik lagi. Saya ingin kelas ini menjadi lebih baik lagi. Artinya apa? Dia punya keyakinan bahwa tidak pernah merasa puas apa yang kita miliki. Kalau tadi sekarang sudah bagus, berarti kita kelasnya harus menjadi lebih bagus. Kemudian tentu saja dengan dikatakan baik apabila kesepakatan kelas tersebut sudah sama-sama kita laksanakan. Keempat, saya ingin kelas menjadi lebih bersih dan rapi. Ya, dengan caranya apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Yang piket melaksanakan tuh tidak boleh adanya pembulian. Nah, pembulian. Apa itu pembulian? Nah, pembulian itu merupakan kalau istilahnya peloncoan, mengolok-olok. Sekolah kita masuk sekolah penggerak di mana ada program namanya agen perubahan. Ada yang ikut agen perubahan? Agen perubahan bahwa kita tidak boleh melakukan pembulian dan bahkan sekolah melarang keras bully dan perkelahian antar pelajar. Jangan nanti misalnya kita merasa lebih baik lanjut kita mengolok-olok kawan yang lain. Jadi pembulian tidak boleh. Jangan saling bully. Jangan saling memperolok. Ya. Tidak membawa sampah sembarangan, tidak boleh pacaran dalam kelas. Ya. Tidak boleh pacaran dalam kelas. Ya. Kita karena sekalian adalah pelajar, seorang pelajar, tugasnya adalah belajar. Kunci pintu sebelum pulang. Kira-kira bisa tidak kita kunci pintu setelah pulang? Sebelum pulang. Kunci pintu sebelum pulang. Berarti kita mengurung diri. Bagaimana? Coba yang di sini. Kalista. Kunci pintu sebelum pulang. Kunci pintu sebelum pulang berarti setelah belajar dan sebelum nyampe ke rumah. Setelah belajar, sudah keluar, kunci pintu jangan kembali. Teman. Jadi maksud Kaisa setelah pulang, sebelum kita meninggalkan kelas, kelasnya jangan lupa dikunci terlebih dahulu. Oke. Kalau kunci kelas sebelum pulang, ternyata Kaisa punya persepsi yang berbeda, yang benar. Kemudian berikutnya duta, tidak boleh membuang sampah sembarangan di depan kelas. Ya, yang namanya membuang sampah sembarangan tidak boleh bukan hanya di depan kelas, di dalam kelas, di samping kelas. Itu kuncinya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tetapi kayaknya si duta punya persepsi bahwa teman-temannya cenderung membuang sampah di depan kelas. Oke, terima kasih, thank you. Ocha, lebih tertib kerjasama kekompakan kelas. Ya, kelas kita harus kompak. Jangan sembarangan Kalista. Nah, Al-Mukmin dilarang merusak properti kelas. Sekarang Pak tanya, properti kelas itu apa? Ini. Iya, benda-benda yang ada di kelas. Benda-benda yang di kelas. Agar menjaga jam, ya, menjaga jam, lambang bendera, ruangan kelas, atau juga menghilangkan coret-coretan di dinding. Kursi meja jangan dicoret sebagainya, karena itu semua milik kita. Lilis, kesepakatan kelas dilarang membawa handphone saat setelah karena mengganggu suasana di dalam kelas. Ya,
handphone tidak boleh digunakan di dalam kelas. Kita sama-sama kesepakatan kelas bahwa menggunakan handphone tidak diperbolehkan selama proses belajar mengajar. Apalagi penyalahgunaan handphone dalam belajar. Ya. Kalau memang kira-kira untuk kegiatan mencari informasi yang berhubungan dengan materi, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau handphone, kalau bisa diusahakan di non-aktifkan atau dimatikan. Ada pertanyaan? Jadi kita sepakat tentang hari ini? Sepakat? Semangat lagi? Mudah-mudahan kesepakatan kelas ini bisa kita laksanakan, dan semoga keyakinan kelas yang setelah kita buat, kesepakatan tersebut akan menumbuhkan keyakinan yang tinggi, sehingga kelas kita akan menjadi lebih baik lagi dari kelas-kelas sebelumnya. Pak pikir itu saja untuk hari ini. Thank you very much for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sudut pandangnya dalam hal mengisi kalimat rumpang ini, gitu ya. Yang pertama tadi kan memimpikan murid-murid. Kita memimpikan, kita itu pengennya murid itu seperti apa. Kita ini kalau tadi sudah ada kesimpulannya, kita ingin anak-anak kita ini berakhlak mulia. Oke. Dari sudah kita tahu, kita tuh pengen anak ini anaknya mulia, baik, ya. Nah, untuk bisa seperti itu kita harus percaya dulu. Berarti anak ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti Aisyah, ya. Nah, bahwa murid ini punya akhlak yang mulia. Oke. Nah, apalagi kira-kira setelah itu? Selain itu, saya rasa banyak ya mungkin Bapak Ibu ya. Cuma belum dielaborasi saja. Misalnya kita percaya bahwa murid ini memiliki potensi yang memiliki potensinya masing-masing, ya, memiliki bakat dan minat masing-masing. Jadi kan berarti kita percaya bahwa mereka punya potensi. Kemudian satunya lagi, misalnya kita percaya bahwa murid ini memiliki karakter yang baik, itu sama ya, akhlaknya dia. Berarti agar bisa mencapai sini kita percaya dulu bahwa anak-anak ini punya potensi. Kalau kemarin itu mengatakan kompeten, ya, macam-macam, ya. Jadi silakan dari Bapak Ibu pola pikirnya, pemikirannya disampaikan saja. Percaya bahwa murid ini apa? Percaya bahwa kalau kita dewasa kan percaya bahwa murid ini bukan kertas kosong. Dari buat kita dewasa. Ini adalah tabula rasa, jadi sudah ada garis-garis yang halus yang tinggal kita poles saja sehingga dia terbentuk. Bisa juga seperti itu. Ya, jadi tergantung sudut pandang dari Bapak Ibu. Ya. Misalnya di sekolah, ini kita mau mengutamakan apa? Misalnya kami mau mengutamakan yang pertama adalah sifat gotong royong, misalnya, boleh. Atau kami mau mengutamakan sesuai tadi kata mau memimpikan akhlak, berarti yang diutamakan sekolah ini adalah misalnya karakter atau akhlak yang mulia, boleh. Jadi silakan Bapak Ibu sampaikan saja. Mungkin ada juga yang saya ini mengutamakan di sekolah ini prestasi yang diunggulkan terutama. Silakan. Bapak Ibu yang tahu kondisi di sekolah ini seperti apa. Tadi kan sudah sampai juga oleh Pak Hafiz. Di sini kan sudah hampir homogen masyarakatnya, pekerjaan juga sudah hampir homogen. Jadi sebenarnya untuk mengkondisikannya mudah ya, mudah sekali. Nah, kita warga di sekolah ini yakin dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid. Pelayanannya berupa apa? Nah, silakan disampaikan. Ya. Kemudian kita dari warga sekolah ini paham bahwa nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Pak Haris ya. Saya mengiring sedikit kalau aku ini yakin mantunya Bapak ya. Jadi biar Bapak Ibu bisa menyampaikan mengisi kalimat rumpang ini sesuai dengan kisi-kisi yang sudah ada dan memang dikaitkan dengan Merdeka Belajar dan Profit Belajar Pancasila. Saya yakin kalau teman-teman sudah tahu ya, karena kan sekolah penggerak jadi Profit Belajar Pancasila itu apa, maksud saya banyak bahas karena sudah lebih tahu. Ya silakan Pak Haris. Oke, terima kasih Pak Haris. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu.
Jadi itu tadi tambahan dari Pak Muarisna tentang apa yang di poin-poin kalimat penumpang ini. Yang poin kedua itu sudah dijawab oleh Bu Siti Aisyah. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan bahwa kita percaya Bapak Ibu bahwa murid adalah, terutama murid di SMA 1 Pangkalambang ini berakhlak terima yang baik. Dengan adanya ya tentu saja dengan pelaksanaan budaya positif yang telah berjalan selama ini di SMA Negeri 1 Pangkalambang. Yang kedua apa nama Ibu? Berilmu pengetahuan dan berjiwa sosial. Oke. Berilmu Pengetahuan dan berjiwa sosial. pengetahuan. Dan berjiwa sosial. Oke. Iya. Oke, berilmu dan berilmu pengetahuan dan berjiwa sosial. Ya, saya setuju dengan Ibu Sukma karena kami ini Pak Warisna di SMA kami ini setiap ada kegiatan baik itu bencana, ada kawayan musibah, selalu ada sifatnya gotong royong kerjasama, jiwa sosial mereka sangat tinggi, saling mengunjungi, kemudian berdonasi, membantu meringankan. Jadi itu tambahan. Jadi tambahan ini ada 2 siswa SMA Negeri Pangkalambang itu alhamdulillah berakhlak baik, kemudian berilmu pengetahuan dan berjiwa sosial. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Mungkin Ibu Mary yang mau menambahkan atau Ibu Sita? Sampai duduk polesan lah, istilah polesan agar kosakatanya juga bagus. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari kami adalah dari Bapak Ibu, kira-kira nih sudah ada visi, kira-kira mulai dari sekarang untuk mencapai visi itu kira-kira apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, inisiatif perubahan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan bersama-sama untuk mencapai visi itu, dan kolaborasi apa antara guru, tenaga pendidikan, dan juga komite yang bisa dilakukan pada saat ini, mulai dari hari ini agar bisa mencapai visi tersebut. Nah, itu yang perlu kami catat. Hasil dari diskusi ini adalah itu. Mungkin silakan bisa dielaborasi sedikit Pak Aris. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muarisna. Jadi yang masalah pelaksananya Pak ya? Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa berakhlak mulia. Nah, jadi kita ketahui Bapak Ibu mungkin dengan pelaksanaannya itu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta meningkatkan pembinaan akhlak mulia yang terintegrasi dalam semua aktivitas. Jadi semua aktivitas yang ada di SMA ini didasarkan berdasarkan akhlak mulia baik, berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Mungkin itu beberapa langkah. Di sini di langsung saja apa yang ada di kalimat penumpang yang telah disampaikan oleh Bapak Haris tadi. Pertama kita memimpikan murid yang bagaimana. ya. Mungkin secara global, secara besar kita sebagai pendidik ini menginginkan murid yang baik, ya, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berlaku karimah, bertanggung jawab. Mengapa itu sangat penting? Yang pertama dengan keimanan, artinya keimanan tersebut dapat Memimpikan murid yang masa depan itu yang baik, beriman dan bertakwa serta bertanggung jawab, di mana hal-hal tersebut akan mencerminkan kepribadian bahwa hal-hal baik apabila ketiga itu terlaksanakan dengan baik. Oke, itu dari Pak Samad. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan? Oke. Nah, Bapak Ibu ini, oke, mungkin di sini ditambahkan dari apa yang Pak Samad jelaskan bahwa selain baik, beriman dan bertakwa dan bertanggung jawab. Di sini saya selaku calon guru penggerak ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama beriman dan bertakwa, karena beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan iman dan keyakinan masing-masing. Karena kita berpikir bahwa apabila
baik, maka juga akhlak dan sikap perilaku juga ikut baik. Karena sekarang ini Bapak Ibu selain tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati yakni Kepala SMA Negeri 1 Pangkalan Lampang beserta para wakil dan juga Dewan Guru yang kami hormati. Kemudian tidak lupa pula yang kami hormati yakni dua pemateri kita pada pagi hari menjelang siang ini, Pak Saman dan juga Pak Haris, dalam kegiatan berbagi ini. Yang menerima alhamdulillah wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi billahi rabba wa bil islam dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan yang pada dan salam maka tetap dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat serta pengikutnya sampai yaumil akhir ya. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan susunan acara seminar kita pada pagi hari menjelang siang ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pemaparan materi, di mana nanti akan disampaikan oleh dua pemateri kita yaitu Pak Saman dan juga Pak Haris. Kemudian acara kita yang ketiga yakni tanya jawab, yang keempat yang doa, dan terakhir penutup. Langsung saja menginjak acara kita yang pertama yakni pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara seminar penyelesaian aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Pangkalan Lampang dengan tema seminar budaya positif. Kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke acara kita yang selanjutnya yakni pemaparan materi. Untuk pemaparan materi kami persilakan kepada dua materi kita. Kepada waktu kami persilakan sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menghadiri kegiatan ini. Untuk hari ini sengaja kami Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berbagi ilmu terhadap apa yang telah kami peroleh selama kegiatan guru penggerak yang telah berjalan di waktu 3 bulan ini. Untuk hari ini, sebelum saya mulai, perkenalan dulu, nama saya Haris Harsyadi dan sebelah saya Pak Saman. Kami adalah CGP SMA Negeri 1 Pangkalan Lampang angkatan 7 organ communication. Untuk hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu tentang seminar budaya positif. Dari judul mungkin kita sudah tahu Bapak Ibu, fungsi dan tugas peran kita sebagai guru bagaimana melaksanakan hal-hal positif untuk di lingkungan sekolah. Oke, Bapak Ibu, di sini ada beberapa bagian dalam hal budaya positif. Itu terdiri atas 6 bagian yang akan kami bahas di sini. Yang pertama itu adalah di disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima restitusi, di mana di sini ada terdiri atas 5 posisi kontrol. Jadi kita selaku guru untuk melakukan restitusi itu apa, kemudian 5 posisi kontrol itu apa saja, nanti akan kita jelaskan dari apa yang kami diskusikan sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu restitusi. Nah ini kalau tadi restitusi untuk 5 posisi kontrol,
Yang keenam yaitu restitusi, segitiga restitusi. Tadi fokus pada segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita selaku guru melakukan tindakan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Kita mulai dari yang pertama, materi 1 Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Jadi di sini kita harus mengetahui itu apa itu disiplin positif dan apa itu tujuannya. Tujuan di sini telah dijelaskan oleh Dr. William Glasser bahwa guru menjelaskan makna kontrol dalam paparan teori kontrol. Jadi di sini disiplin positif dan nilai kebajikan itu berdasarkan pada acuan teori kontrol yang diungkapkan atau dijelaskan dari Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena Bapak Ibu, kadang-kadang kita selaku guru ada hal-hal yang menurut kita baik, ternyata itu salah Bapak Ibu. Artinya konsep yang kita lakukan pada posisi kontrol itu ternyata salah, tidak memberikan hal positif pada anak. Kemudian yang kedua, guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan. Karena kita selaku guru tentu saja kita dimulai dari hal yang kecil yaitu di dalam kelas, kemudian baru kita kembangkan ke seluruh lingkungan SMA sekolah kita masing-masing, khususnya di sekolah kita SMA 1 Bangka. Kemudian serta kaitannya dengan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah. Jadi Bapak Ibu, nanti ada nilai kebajikan yang kita yakini, kita sepakati. Dari kesepakatan tersebut nanti timbul keyakinan, oh ternyata dari kesepakatan tadi akan menemukan suatu keyakinan yang telah kita sepakati dari hasil apa kesepakatan tersebut. Kemudian yang kedua, guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan. Karena kita selaku guru tentu saja kita dimulai dari hal yang kecil yaitu di dalam kelas, kemudian baru kita kembangkan ke seluruh lingkungan SMA sekolah kita masing-masing, khususnya di sekolah kita SMA 1 Bangka. Kemudian serta kaitannya dengan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah. Jadi Bapak Ibu, nanti ada nilai kebajikan yang kita yakini, kita sepakati. Dari kesepakatan tersebut nanti timbul keyakinan, oh ternyata dari kesepakatan tadi akan menemukan suatu keyakinan yang telah kita sepakati dari hasil apa kesepakatan tersebut. Kemudian, Bapak Ibu, di sini coba Bapak Ibu silakan pegang tangannya ke atas, semua tangan pegangnya ke atas. Sekarang ini pegang keluar ibu-ibu, coba. Saya coba mungkin dari ibu sebelah, dari Ibu Nurleni, coba Ibu Nurleni bisa buka. Coba Ibu Nurleni buka genggaman tangannya Ibu Siti Aisyah. Bisa nggak Ibu Nurleni mencoba untuk membuka? Coba buka. Bisa nggak? Oke. Coba usaha lagi mungkin Ibu Nurleni ada usaha lain. Iya. Agak disampaikan lagi itu Bapak? Nggak bisa. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini masuk genggaman ini bukan berarti bahwa kita kuat, bukan berarti kita punya power. Artinya segala kekuatan hal positif itu kita sendiri yang bisa membuka dan memberikan nilai positif buat budaya lain tersebut. Artinya kita tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Hanya kita sendiri yang berdasarkan posisi kontrol dan keyakinan kita untuk membukanya. Artinya kita tidak terpengaruh dari orang lain, hanya keyakinan kita bahwa saya bisa membukanya dengan memberikan kesempatan. Artinya itu tidak bisa dipaksakan, harus dengan posisi kontrol keyakinan untuk membuka sendiri. Jadi itu Bapak Ibu maksudnya. Kemudian miskonsepsi. Di sini ada 4 bagian: ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermartabat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengembangkan karakter,
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi di sana artinya kita posisi mengontrol, artinya kita yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memaksa, artinya ada paksaan dari luar. Tinggal bagaimana kita mengelola, mengendalikan posisi kita sendiri. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sebenarnya mirip dengan penguatan karakter yang telah saya dapat, bahwa misal seumpama kita adalah sebuah korek api, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini sebuah korek api, dan kita selaku seandainya sebuah korek api, pribadi korek api, ini pasti akan menyala. Suatu saat, Bapak Ibu, apabila korek api ini kita terletak dalam air, dan kita punya permasalahan pribadi, kita punya permasalahan dalam memecahkan suatu solusi, maka akan ada hambatan, akan ada kendala, Bapak Ibu, dalam mengenal. Ini akan sulit dihidupkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bagaimana solusi yang terbaik? Solusi yang terbaik yaitu kita akan mencoba mencari korek api yang lain. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya pilihlah teman yang baik, sahabat yang baik, karena untuk bangkit itu kita berpengaruh dari teman atau sahabat kita sendiri. Apabila kita memilih sahabat, memilih dampak yang kurang, maka itu akan mempengaruhi bagi kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu, bisa menerapkan hal-hal baik bagi warga sekitar, terutama untuk teman sejawat atau teman kerja seperti ini. Kemudian yang kedua, selanjutnya Bapak Ibu, ini apa yang diucapkan oleh Stephen RKB, yaitu bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi everything is process and the process design. Jadi segala sesuatu itu kita lakukan secara perlahan, Bapak Ibu. Perlahan, ubahlah sikap, ubahlah perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki secara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Artinya apabila kita membutuhkan secara global, artinya kita mengubah struktur, mengubah secara lebih luas. Artinya kita mengubah rencana dari awal. Tetapi apabila untuk kemajuan yang perlahan, bertahap, sedikit-sedikit, biasanya itu lebih efektif, lebih efisien dilakukan. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman aspek tertentu dengan realitas. Jadi di sini Bapak Ibu, kami selaku CGB akan berbagi baik, kemudian berusaha untuk membagikan, mentransformasi apa yang kami dapat, agar apa yang kita lakukan itu tidak hanya kami untuk kami sendiri, tetapi juga kita sama-sama mengembangkan, sama-sama memberikan hal baik untuk anak agar mereka bisa mengeksplorasi potensi yang mereka miliki dengan optimal. Oke, di sini ada beberapa perbedaan, ada stimulus, respon, dan theory control. Karena realita kenyataan bahwa kebutuhan kita sama, Bapak Ibu, kebutuhan kita sama. Tetapi teori kontrol itu berbeda, kenyataan itu berbeda. Bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang anak-anak itu ada beberapa ketika mereka nakal, ketika mereka melakukan suatu kesalahan, kita jangan mengambil inisiatif bahwa mereka itu salah. Mungkin di dalam cara mereka melakukan kesalahan itu ada beberapa hal yang mereka tidak terpenuhi, kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Apakah itu mereka kurang kasih sayang, atau mereka kurang perhatian, sehingga untuk mendapatkan perhatian itulah mereka kadang-kadang membuat kesalahan yang sehingga membuat kita seolah-olah, kenapa anak ini nakal? Ternyata mereka membutuhkan perhatian kita dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, di sini ada perbedaan. Kita tidak bisa merespon bahwa seluruh anak itu kebutuhannya sama, tidak. Tapi mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Kadang-kadang dari banyak macam kebutuhan itu ada sebagian yang tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita juga di Tiari Kontrol berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kadang-kadang memang Bapak Ibu, apa yang kita lakukan terlalu baik, tetapi kadang-kadang juga tidak baik bagi orang lain. Tetapi yakinlah bahwa hal yang baik akan baik apabila kita dinyatakan dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan tujuan baik akan menghasilkan juga efek dampak serta hasil yang baik juga untuk anak-anak. Kemudian ada perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini seperti yang saya jelaskan tentang anak yang membuat kesalahan tadi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Ini seperti permintaan saya Bapak Ibu yang membuka tangan sendiri. Jadi kita tidak bisa dikontrol orang lain. Kita punya prinsip, kita punya pedoman. Hanya saya yang bisa mengontrol. Tentu saja hal-hal positif yang bisa berpengaruh tentunya dimiliki oleh kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan, ya sama seperti yang Bapak Ibu tukar tadi. Kadang ada yang bujuk, bukan tangannya. Tetapi kalau memang kita punya keyakinan, saya tidak bisa membuka. Oh ini saya pertahankan. Maka adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang dan menang. Jadi kalau secara teori kontrol itu tidak ada yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Semuanya sama-sama menang dan menang. Jadi kita sama-sama berpikir positif bahwa hal yang baik kita lakukan itu memberikan nilai baik bagi kita dan bagi teman di sekitar kita. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan yang tujuan positif, disiplin positif. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu, dengan adanya kita melaksanakan disiplin positif bukan berarti kita melakukan sesuatu hal yang berbeda dan salah, tapi tidak. Hal yang baik berbeda itu tentu saja Bapak Ibu akan menjadi semangat, menjadi motivasi, dorongan untuk kita berbuat lebih baik, menjadi yang lebih baik tentunya ke depan. Kemudian yang kedua, akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Oke. Makna kata disiplin. Ini kita kembali ke apa yang diucapkan oleh Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Karena Bapak Ibu, untuk merdeka itu memang agak sulit. Tetapi semua orang merdeka itu harus ada disiplin yang di situ. Kadang-kadang kita ini mengabaikan disiplinan atau suatu disiplin sehingga kemerdekaan yang kita harapkan tidak terlaksana dengan baik. Kemudian sungguh di sini itu bersama disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kadang-kadang disiplin yang baik dari diri pengaruh lingkungan, makanya kita harus bisa sepandai-pandainya dengan motivasi yang baik, dengan lingkungan yang baik. Coba self disiplin agar kita bisa melaksanakan, terutama selaku guru, kegiatan-kegiatan yang berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, Pak, terima kasih banyak kami ucapkan kepada pemateri kita yang pada siang hari ini. Menarik sekali materinya tentang budaya positif. Salah satunya adalah disiplin, ya. Kemudian ada banyak sekali hal yang bisa kita petik, seperti hal-hal ternyata yang telah pernah kita lakukan tetapi belum kita tahu istilahnya, seperti konsekuensi, restitusi dan lain-lain tadi. Ada banyak sekali. Kami ucapkan terima kasih banyak atas materi yang telah diberikan. Mungkin kita langsung saja ke acara kita yang selanjutnya, yakni doa. Untuk doa kami mintakan kepada Pak Hendri. Pada Pak Hendri kami persilakan.
sore pada siang hari ini. Langsung saja kita ke acara kita yang hari ini penutup. Marilah sama-sama kita tutup acara seminar budaya positif kita pada siang hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Terakhir sebelum kami menutup, sebelum kami pamit undur diri, kami mengajak marilah sama-sama kita bergerak dan menggerakkan dalam menanamkan budaya positif, dimulai dengan cara disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Dihajar Dewan Barat. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu beli nih. Halo. Proyektor tolong dilakukan. Proyektor, sila proyektor. Satu, satu, dua, tiga. Dah, bergaya. Literasi. Dah. Tangguh. Dah. Mana? Ayo, kasih.